Anda merasakan hembusan angin laut yang asin, dinginnya gelombang yang menyentuh kulit, dan gemuruh ombak raksasa yang memecah di garis pantai. Ini adalah periode Jurassik, sekitar 160 juta tahun yang lalu, sebuah era di mana samudra meluas, menciptakan lautan terbuka yang megah namun penuh dengan raksasa-raksasa yang mengancam. Anda berada di ambang dunia baru, menyaksikan benteng darat mengambil langkah pertamanya ke dalam lautan luas. Bayangkan nenek moyang penyu yang telah Anda ikuti perjalanannya. Mereka kini memiliki cangkang yang kokoh, benteng tulang yang terbentuk sempurna dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menyatu, lengkap dengan plastron yang tak tertembus. Cangkang ini adalah mahakarya pertahanan di darat, melindungi mereka dari predator Trias yang ganas. Namun, saat penyu-penyu ini mulai menjelajahi perairan yang lebih dalam, cangkang yang dulu adalah anugerah kini menjadi beban. Anda menyaksikan dilema ini. Di perairan yang dalam, ada ancaman baru yang jauh lebih besar dan cepat, Plesiosaurus dengan leher panjang yang anggun, Ichthyosaurus yang ramping seperti lumba-lumba, dan reptil laut raksasa lainnya. Mereka adalah pemburu ulung, meluncur melalui air dengan kecepatan luar biasa. Cangkang yang berat dan berkubat tinggi, yang sempurna untuk bertahan dari serangan di darat, kini menciptakan hambatan besar di air. Setiap dorongan kaki, setiap upaya untuk menyelam atau melarikan diri, menjadi perjuangan yang melelahkan. Anda merasakan tekanan yang intens, kebutuhan untuk menjadi cepat, efisien, atau binasa. Dan disinilah evolusi memulai proyek rekayasa baru yang luar biasa, mengubah benteng darat menjadi kapal selam yang tangkas. Anda menyaksikan adaptasi dimulai dengan bentuk cangkang itu sendiri. Seiring generasi, Anda melihat cangkang menjadi lebih pipih, lebih rendah, dan lebih luas. Bayangkan cangkang yang dulunya seperti kubah tebal, kini merata, seperti perisai yang elegan dan aerodinamis. Bentuk hidrodinamis ini secara drastis mengurangi hambatan air, memungkinkan penyu purba meluncur dengan lebih mudah dan cepat. Pada saat yang sama, Anda melihat transformasi anggota tubuh mereka yang dramatis. Tungkai-tungkai yang dulunya beradaptasi untuk berjalan atau menggali di darat, dengan jari-jari yang fleksibel, mulai memipih dan menyatu. Mereka tidak lagi seperti kaki, mereka adalah dayung atau sirip yang kuat. Anda merasakan sensasinya, bukan lagi cakar yang berjuang di lumpur, melainkan bilah-bilah yang mendorong tubuh melalui air dengan kekuatan dan efisiensi yang luar biasa. Sirip ini memungkinkan manuver yang presisi, melarikan diri dari rahang raksasa, atau mengejar mangsa yang gesit. Ada juga adaptasi internal. Anda melihat bagaimana kepadatan tulang pada cangkang mulai berkurang pada beberapa garis keturunan, memungkinkan daya apung yang lebih baik dan kemampuan untuk berenang di kedalaman tanpa tenggelam. Ini adalah kompromi cerdas, sedikit mengurangi kekuatan cangkang demi kecepatan dan efisiensi di bawah air. Tentu saja, tidak semua percobaan evolusi ini berhasil. Anda bisa membayangkan banyak penyu laut purba dengan cangkang yang kurang efisien atau tungkai yang tidak sepenuhnya beradaptasi, yang kesulitan bersaing di lautan yang ganas. Mereka adalah jalan buntu, yang terukir dalam catatan fosil, pengingat bahwa di lautan, hanya yang tercepat dan paling efisien yang bertahan. Namun, garis keturunan yang berhasil, seperti berbagai spesies penyu laut awal dari Jurassik, berkembang pesat. Lautan yang meluas dan bergeser menawarkan ceruk ekologi baru yang tak terbatas, sumber makanan yang melimpah dan habitat yang luas. Pada akhirnya, Anda melihat penyu laut modern, cangkang ikonik mereka, yang kini ramping dan hidrodinamis, serta sirip kuat mereka, adalah warisan langsung dari tekanan dan peluang di samudra Jurassik. Anda merasakan kehangatan air laut yang dangkal, bau ganggang yang kaya, dan suara kunyahan lembut di antara terumbu karang purba. Ini adalah periode Jurassik, sekitar 150 juta tahun yang lalu. Samudra-samudra baru telah terbuka, dan di dalamnya, kehidupan meledak dalam keanekaragaman, menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi makhluk yang sedang berkembang, termasuk penyu. Bayangkan penyu purba di era ini. Ia sudah memiliki cangkang pelindung yang kokoh, benteng yang telah memungkinkannya bertahan dari predator Trias yang ganas. Namun, perlindungan saja tidak cukup. Untuk bertahan hidup, Anda harus bisa makan, dan di dunia baru ini,
sumber makanan dan cara mendapatkannya menjadi sangat beragam. Anda melihat nenek moyang penyu ini, mungkin seperti Odontochelys dari masa Trias, yang masih memiliki gigi kecil di rahangnya. Giginya mungkin cukup untuk mencengkeram ikan kecil atau invertebrata lunak. Namun, Anda merasakan tekanan yang mulai terbentuk. Makanan tidak hanya terbatas pada yang lunak. Samudra mulai dipenuhi dengan moluska bercangkang keras, krustasea, dan tumbuhan laut yang tangguh. Di daratan, vegetasi baru muncul. Predator lain yang efisien memperebutkan sumber daya yang sama. Jika Anda ingin bertahan, Anda harus bisa memanfaatkan setiap makanan yang tersedia, bahkan yang paling sulit sekalipun. Disinilah evolusi memulai rekayasa mulut. Anda menyaksikan perubahan radikal yang dimulai dengan hilangnya gigi. Bayangkan ini, seiring generasi, gigi-gigi itu, yang dulunya penting, mulai berkurang, kemudian menghilang sama sekali. Ini adalah adaptasi yang mengejutkan, tetapi perlu. Mungkin struktur rahang yang mengeras untuk mendukung cangkang membuat gigi menjadi tidak efisien, atau mungkin tekanan untuk menggigit dan menghancurkan membutuhkan permukaan yang lebih luas dan lebih kuat daripada gigi individu. Sebagai gantinya, Anda melihat perkembangan paruh yang keras dan bertanduk, Rhampodeca. Ini adalah inovasi yang brilian. Bayangkan paruh ini, terbuat dari keratin yang sama dengan kuku Anda. Ini adalah alat yang serbaguna, dapat tumbuh kembali, dan dapat dibentuk untuk berbagai fungsi. Anda merasakan bagaimana paruh ini, dipadukan dengan otot rahang yang semakin kuat, mengubah penyu dari pemburu pasif menjadi mesin pengunyah yang efisien. Anda menyaksikan diversifikasi strategi makan yang luar biasa. Pada penyu yang tetap di darat, Anda melihat paruh yang lebar dan rata, dirancang untuk memotong dan menggiling vegetasi berserat tinggi. Bayangkan kekuatan kunyahannya, mampu mencabik dedaunan tebal atau buah yang keras. Di perairan tawar, Anda melihat paruh yang tajam dan seperti gunting, sempurna untuk memotong tanaman air atau menghancurkan cangkang siput dan kerang. Anda merasakan bagaimana rahang mereka berevolusi untuk memberikan daya cengkram atau daya penghancur yang spesifik. Kemudian, di lautan luas, Anda melihat adaptasi yang lebih khusus. Beberapa penyu laut mengembangkan paruh yang sangat tajam dan melengkung, ideal untuk merobek daging ubur-ubur atau ikan. Yang lain memiliki paruh yang sangat kuat, seperti palu, dirancang khusus untuk menghancurkan cangkang moluska dan krustasea yang keras di dasar laut. Setiap bentuk paruh adalah bukti bisu dari makanan favoritnya, sebuah spesialisasi yang memungkinkan mereka mendominasi ceruk makan tertentu. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi. Anda bisa membayangkan spesies penyu purba yang tidak dapat mengembangkan paruh yang cukup kuat atau cukup serbaguna untuk bersaing dengan predator lain atau memanfaatkan sumber makanan baru. Mereka adalah pengingat bahwa tekanan untuk makan sama brutalnya dengan tekanan untuk bertahan hidup dari serangan. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka memungkinkan umur panjang, yang pada gilirannya memberi waktu bagi paruh dan rahang mereka untuk beradaptasi dengan sempurna terhadap berbagai jenis makanan. Anda merasakan dinginnya arus laut yang dalam membelai kulit, kegelapan yang semakin pekat menyelimuti saat Anda menyelam lebih jauh, dan keheningan yang luar biasa, hanya sesekali dipecahkan oleh suara biota laut yang asing. Ini adalah periode Cretaceous, sekitar 100 juta tahun yang lalu. Samudra-samudra menjadi medan perang global yang luas, dan di kedalaman yang belum terjamah, tekanan baru akan membentuk salah satu benteng paling unik di bumi, nenek moyang penyu belimbing. Bayangkan penyu laut purba yang telah Anda saksikan sebelumnya. Ia memiliki cangkang keras yang kokoh, benteng tulang yang terbentuk sempurna dari rusuk dan tulang belakang yang menyatu, sebuah mahakarya pertahanan di perairan dangkal dan pesisir. Namun, di lautan terbuka yang luas, terutama di kedalaman yang dingin dan bertekanan tinggi, cangkang yang kaku ini menjadi dilema. Anda merasakan tekanan hidrostatis yang luar biasa di kedalaman. Sebuah cangkang yang benar-benar kaku, meskipun kuat melawan gigitan, bisa retak atau pecah di bawah tekanan air yang ekstrim saat menyelam dalam. Anda menyaksikan ancaman baru yang muncul di kedalaman, Plesiosaurus raksasa, Mosasaurus yang ganas, dan hiu purba dengan gigi yang mampu merobek apapun. Mereka adalah predator yang cepat, kuat, dan menguasai setiap kedalaman.
Cangkang yang keras memang memberi perlindungan, tetapi juga membatasi kemampuan untuk menyelam dalam, bergerak cepat dalam jangka panjang, dan mempertahankan suhu tubuh di perairan dingin. Disinilah evolusi memulai rekayasa ulang yang radikal terhadap benteng ini. Anda melihat adaptasi dimulai dengan perubahan pada cangkang itu sendiri. Alih-alih cangkang tulang yang menyatu sepenuhnya dan tertutup oleh lempengan sisik, skut, bertanduk, Anda menyaksikan lempengan-lempengan tulang dermal, osteoderma, mulai menjadi lebih kecil dan terpisah. Mereka tidak lagi menyatu menjadi satu kubah yang kaku, melainkan tertanam dalam lapisan kulit tebal dan kenyal. Bayangkan sensasinya, cangkang ini tidak lagi kaku seperti batu, melainkan memiliki fleksibilitas. Ini adalah inovasi yang brilian untuk kehidupan laut dalam. Fleksibilitas ini memungkinkan tubuh penyu untuk sedikit mengempis di bawah tekanan air yang luar biasa saat menyelam hingga ratusan meter, tanpa merusak struktur internalnya. Ini adalah pertahanan yang beradaptasi dengan lingkungannya, sebuah benteng yang bisa bernapas dengan tekanan air. Pada saat yang sama, Anda melihat bagaimana kulit tebal dan leathery ini bukan hanya untuk fleksibilitas. Ini adalah organ termoregulasi yang luar biasa. Di perairan dingin yang dalam, lapisan kulit tebal ini, bersama dengan lapisan lemak di bawahnya, membantu penyu belimbing purba mempertahankan suhu tubuh internalnya yang lebih hangat. Anda merasakan bagaimana makhluk ini dapat menjelajahi lautan yang dingin, jauh di luar jangkauan penyu lain, membuka ceruk ekologi baru yang kaya akan mangsa seperti ubur-ubur. Tungkai mereka juga terus berevolusi menjadi sirip panjang yang kuat dan seperti sayap, memungkinkan migrasi lintas samudra dan kecepatan yang luar biasa. Bentuk cangkang yang lebih ramping dan hidrodinamis juga menjadi krusial untuk perjalanan jarak jauh dan efisiensi berenang. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi. Anda bisa membayangkan banyak spesies penyu laut purba dengan cangkang yang terlalu kaku atau tidak cukup fleksibel untuk menahan tekanan laut dalam, yang akhirnya terbatas pada perairan dangkal atau punah. Hanya mereka dengan adaptasi radikal seperti nenek moyang penyu belimbing yang dapat menaklukkan batas-batas baru ini. Pada akhirnya, Anda melihat penyu belimbing modern. Cangkang uniknya, lempengan-lempengan tulang kecil yang tertanam dalam kulit tebal dan leathery, adalah warisan langsung dari tekanan laut dalam di Cretaceous. Anda merasakan kehangatan pasir di bawah cengkeraman Anda, aroma tanah yang kaya bercampur dengan bunga-bunga liar di kejauhan. Ini adalah periode Cretaceous akhir, sekitar 70 juta tahun yang lalu. Dunia yang didominasi oleh dinosaurus, namun di sela-sela bayangan raksasa itu, drama kehidupan terus berlanjut, bukan hanya tentang bertahan hidup dari kematian, tetapi juga tentang seni menarik pasangan. Anda telah menyaksikan bagaimana cangkang penyu berevolusi menjadi benteng yang tak tertembus, sebuah mahakarya pertahanan yang kokoh. Dari rusuk yang melebar pada Eunotosaurus hingga plastron Odontochelys yang kuat, setiap lapis tulang diciptakan untuk menahan gigitan predator dan bencana alam. Cangkang itu adalah jaminan kelangsungan hidup, sebuah pertahanan yang memungkinkan penyu hidup lama di dunia yang kejam. Namun, setelah benteng itu sempurna, tekanan evolusi tidak berhenti. Sekarang, pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana Anda bisa memastikan keturunan Anda ada di generasi berikutnya? Anda menyaksikan interaksi antar penyu. Di sini, cangkang yang sama kuatnya, yang melindungi mereka dari kematian, kini mulai berperan dalam tarian rumit seleksi seksual. Bayangkan penyu jantan yang mencoba menarik perhatian betina. Tidak lagi hanya tentang siapa yang bertahan hidup, sekarang tentang siapa yang terlihat paling sehat, paling kuat, atau paling tangkas dalam peragaan kawin. Anda melihat bagaimana cangkang mulai menunjukkan perbedaan halus antara jantan dan betina, sebuah fenomena yang disebut dimorfisme seksual. Pada beberapa spesies penyu darat purba, Anda melihat cangkang jantan mungkin mengembangkan bentuk yang sedikit lebih ramping, atau plastronnya menjadi cekung. Bayangkan betina mencari jantan dengan lekukan plastron yang pas untuk proses perkawinan yang efisien. Di sisi lain, betina mungkin memiliki karapas yang lebih lebar dan lebih besar, sebuah adaptasi vital untuk menampung lebih banyak telur. Anda merasakan beban dan pentingnya kapasitas reproduksi yang berhasil. Bahkan dalam kompetisi antar jantan, cangkang memainkan peran. Anda menyaksikan dua penyu jantan saling berhadapan,
bukan dalam pertarungan hidup mati, melainkan dalam uji kekuatan untuk mendapatkan hak kawin. Pada beberapa leluhur kura-kura, Anda melihat plastron bagian depan jantan mungkin menonjol atau membentuk semacam tanduk tulang. Bayangkan jantan-jantan ini saling menanduk atau mencoba membalikkan lawannya. Cangkang yang kokoh memungkinkan mereka terlibat dalam ritual ini tanpa cedera serius. Dan jantan yang lebih besar atau memiliki fitur cangkang yang lebih dominan memiliki peluang lebih besar untuk menang, meneruskan gen-gennya. Ini adalah pertarungan pasif, di mana benteng itu sendiri menjadi senjata. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi di sini juga. Anda bisa membayangkan jantan dengan cangkang yang terlalu besar atau terlalu canggung sehingga mereka tidak bisa berhasil dalam kawin, atau betina dengan cangkang yang terlalu kecil untuk menampung telur yang cukup. Hanya bentuk cangkang yang menyeimbangkan pertahanan, kemampuan kawin, dan kapasitas reproduksi yang akan bertahan dan berkembang. Dari tekanan dinosaurus Trias yang membentuk perlindungan dasar, hingga lingkungan yang berubah yang menyempurnakan bentuk cangkang, kini Anda melihat seleksi seksual menambahkan sentuhan akhir. Cangkang tidak hanya melindungi dari musuh, ia juga mengumumkan kekuatan, kesehatan, dan kapasitas untuk bereproduksi. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang telah memungkinkan mereka hidup panjang dan mendiami berbagai habitat, juga menampilkan tanda-tanda halus dari sejarah seleksi seksual ini. Anda melihat plastron cekung pada jantan, karapas lebar pada betina, atau bahkan pola dan warna yang digunakan dalam peragaan. Anda merasakan goncangan bumi yang dahsyat, bukan gempa biasa, melainkan getaran yang menembus ke inti planet. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, lalu gelap gulita, dipenuhi dengan debu dan puing-puing yang berjatuhan. Ini adalah momen apokaliptik, 66 juta tahun yang lalu, akhir periode Cretaceous. Sebuah asteroid raksasa menghantam bumi, memicu kepunahan massal yang akan menghapus 3/4 kehidupan di planet ini. Bayangkan gelombang kejut raksasa yang menyapu daratan, tsunami setinggi ratusan meter yang menerjang pantai, dan kebakaran hutan global yang membakar vegetasi. Udara Trias akhir dipenuhi dengan jelaga, debu vulkanik, dan hujan asam yang mematikan. Suhu bumi berfluktuasi liar, dari panas membakar yang memicu kebakaran, menjadi dingin yang mencekik karena sinar matahari terhalang. Dunia yang kita kenal lenyap dalam hitungan jam dan hari. Di tengah neraka ini, Anda melihat penyu purba. Makhluk ini, yang telah melalui jutaan tahun tekanan evolusi, kini dilengkapi dengan benteng yang tak tertembus. Karapasnya yang kokoh, hasil fusi tulang rusuk dan tulang belakang yang diperkuat oleh lempengan dermal, serta plastronnya yang kuat di bagian perut, telah sempurna. Perjalanan dari reptil tanpa cangkang, melalui Eunotosaurus dengan rusuk lebarnya, hingga Odontocelis dengan plastronnya yang kuat, semuanya bermuara pada momen ini. Anda menyaksikan bagaimana cangkang ini menjadi kunci utama kelangsungan hidup mereka. Saat puing-puing meteor menghujani bumi, penyu-penyu yang ada di darat dapat menarik kepala dan tungkainya ke dalam cangkang, menyegel diri sepenuhnya. Anda merasakan sensasi itu. Di luar, badai api dan ledakan menghancurkan segalanya, tetapi di dalam cangkang, ada keamanan yang mutlak. Benteng ini melindungi mereka dari puing-puing yang jatuh, dari radiasi termal yang membakar, dan bahkan dari hujan asam yang korosif. Penyu air tawar dan laut juga mendapat keuntungan. Cangkang mereka melindungi dari gelombang kejut bawah air, dan kemampuan mereka untuk menyelam lebih dalam atau menggali ke dalam sedimen memberikan perlindungan dari panas ekstrim di permukaan air atau jatuhnya debris dari langit. Anda merasakan bagaimana cangkang ini, yang dibangun untuk melawan predator, kini berfungsi sebagai bunker pertahanan diri dari bencana kosmik. Banyak garis keturunan reptil lain, termasuk semua dinosaurus non-unggas, reptil laut raksasa seperti Mosasaurus, dan Pterosaurus, musnah tanpa jejak. Mereka adalah jalan buntu, evolusi yang tidak memiliki pertahanan pasif yang cukup adaptif untuk menghadapi bencana skala global. Tubuh yang besar, kebutuhan energi yang tinggi, dan kurangnya perlindungan fisik total menjadi kelemahan fatal mereka. Hanya mutasi genetik yang mengarah pada benteng yang robust dan strategi metabolisme rendah yang terbukti sukses dalam ujian ekstrim ini.
Cangkang itu juga memungkinkan penyu untuk memiliki metabolisme yang lebih rendah dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam periode kelangkaan makanan dan kegelapan total. Anda merasakan bagaimana mereka dapat bersembunyi lebih lama, menghemat energi, dan menunggu sampai cahaya kembali dan ekosistem mulai pulih. Ketika debu mengendap dan dunia perlahan mulai pulih, penyu adalah salah satu penyintas. Anda melihat mereka muncul dari tempat persembunyian mereka. Makhluk-makhluk yang berlapis baja ini kini siap untuk mengisi ceruk-ceruk yang kosong yang ditinggalkan oleh para raksasa yang telah musnah. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dari kepunahan massal Cretaceous, Paleogene dan banyak bencana lainnya sejak saat itu, adalah bukti abadi dari kekuatan pertahanan pasif. Ini adalah warisan ketahanan yang telah membentuk strategi bertahan hidup mereka hingga hari ini, memungkinkan mereka hidup panjang dan mendiami berbagai habitat, sebuah kemenangan yang terukir dalam tulang, menembus samudra abu dan kegelapan. Anda merasakan goncangan dahsyat yang tak pernah ada sebelumnya, sebuah kekuatan yang merobek bumi hingga ke intinya. Udara mendidih, langit berubah menjadi jurang api, dan kemudian kegelapan pekat menyelimuti segalanya saat debu dan puing-puing raksasa menghujani dari atas. Ini adalah momen apokaliptik, sekitar 66 juta tahun yang lalu, akhir periode Cretaceous. Sebuah asteroid raksasa menghantam bumi, memicu kepunahan massal yang akan menghapus 3/4 kehidupan di planet ini. Bayangkan Anda berada di daratan saat badai api global menyapu segalanya. Sungai-sungai mendidih, hutan-hutan raksasa terbakar menjadi abu, dan gelombang tsunami setinggi gunung menerjang pesisir. Atmosfer Trias akhir dipenuhi dengan jelaga, gas beracun, dan hujan asam yang mematikan. Suhu bumi berfluktuasi secara liar, dari panas membakar yang tak tertahankan hingga dingin yang mencekik karena sinar matahari terhalang. Dunia yang Anda kenal telah runtuh. Di tengah kehancuran total ini, Anda melihat penyu purba. Makhluk ini tidak lagi rapuh seperti leluhurnya yang tanpa cangkang. Perjalanan evolusinya selama jutaan tahun, dari tulang rusuk yang melebar pada Eunotosaurus hingga plastron yang kokoh pada Odontochelys, telah menghasilkan sebuah mahakarya. Ia adalah benteng bergerak, dengan karapas yang kokoh, hasil fusi tulang rusuk dan tulang belakang yang diperkuat oleh lempengan dermal, serta plastron tak tertembus di bagian perut. Benteng ini, yang dibangun untuk melawan gigitan predator, kini diuji oleh kekuatan kosmik. Anda menyaksikan bagaimana cangkang itu menjadi kunci utama kelangsungan hidup mereka. Saat puing-puing meteor menghujani bumi, penyu yang ada di darat dapat menarik kepala dan tungkainya sepenuhnya ke dalam cangkang, menyegel diri dalam kubah tulang yang tak tertembus. Anda merasakan sensasi itu. Di luar, badai api dan ledakan meluluhlantakkan segalanya, tetapi di dalam cangkang, ada tempat perlindungan yang absolut dari puing-puing yang jatuh, dari radiasi termal yang membakar, dan bahkan dari hujan asam yang korosif. Cangkang itu bukan hanya perisai, itu adalah bunker pribadi yang portabel. Penyu air tawar dan laut juga mendapat keuntungan yang sama. Cangkang mereka melindungi dari gelombang kejut bawah air dan perubahan kimiawi yang mendadak di lautan. Kemampuan mereka untuk menyelam lebih dalam, bersembunyi di dasar berlumpur, atau menggali ke dalam sedimen memberikan perlindungan dari panas ekstrim di permukaan air atau jatuhnya debris dari langit. Anda merasakan bagaimana cangkang ini, yang disempurnakan selama eons untuk menghadapi ancaman predasi, kini berfungsi sebagai perlindungan multifungsi dari bencana global. Banyak garis keturunan reptil lain, termasuk semua dinosaurus non-unggas, Mosasaurus yang ganas, dan Pterosaurus yang perkasa, musnah tanpa jejak. Mereka adalah jalan buntu, evolusi yang tidak memiliki pertahanan pasif yang cukup adaptif untuk menghadapi bencana skala global. Tubuh yang besar, metabolisme yang tinggi, dan kurangnya perlindungan fisik total menjadi kelemahan fatal mereka. Hanya mutasi genetik yang menghasilkan benteng yang sangat kokoh dan strategi metabolisme rendah yang terbukti sukses dalam ujian ekstrim ini. Cangkang itu juga memungkinkan penyu untuk memiliki metabolisme yang lebih rendah dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam periode kelangkaan makanan dan kegelapan total. Anda merasakan bagaimana mereka dapat bersembunyi lebih lama, menghemat energi, dan menunggu sampai cahaya kembali dan ekosistem mulai pulih dari kehancuran.
Ketika debu akhirnya mengendap, dan dunia perlahan mulai pulih, penyu adalah salah satu penyintas sejati. Anda melihat mereka muncul dari tempat persembunyian, makhluk-makhluk berlapis baja ini kini siap untuk mengisi ceruk-ceruk yang kosong yang ditinggalkan oleh para raksasa yang telah musnah. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Anda merasakan embusan udara yang berbeda, lebih sejuk, lebih segar, dan dipenuhi suara-suara baru, gemerisik dedaunan dari hutan yang tumbuh kembali dan bisikan mamalia kecil yang bergerak di bawahnya. Ini adalah era Paleogen, sekitar 60 juta tahun yang lalu, dunia yang baru lahir dari abu kehancuran Cretaceous. Para dinosaurus telah tiada, dan panggung evolusi kini terbuka lebar. Di tengah kekosongan itu, mamalia, yang dulunya bersembunyi di bayangan, mulai bangkit dan mendominasi, membawa serta gelombang predator dan pesaing baru. Anda melihat penyu purba, benteng ikoniknya, karapas dan plastron yang sepenuhnya menyatu, sebuah mahakarya pertahanan, telah teruji dan terbukti mampu bertahan dari bencana kosmik. Cangkang itu adalah warisan dari jutaan tahun tekanan, dari leluhur tanpa cangkang hingga Eunotosaurus dan Odontocelis. Namun, keberhasilan masa lalu tidak menjamin masa depan. Dengan bangkitnya mamalia, penyu harus menghadapi bentuk ancaman yang sama sekali baru. Di daratan, Anda menyaksikan munculnya predator mamalia pertama, berukuran mulai dari serigala purba hingga beruang awal yang kuat. Mereka cepat, cerdas, dan gigitan mereka dirancang untuk merobek dan menghancurkan. Anda merasakan tekanan baru ini. Dinosaurus mungkin telah pergi, tetapi alam tidak pernah kekurangan pemangsa. Bagaimana cangkang itu bertahan dari rahang mamalia yang gesit dan cerdas? Cangkang penyu membuktikan dirinya sekali lagi. Ketika mamalia mencoba menggigit atau mencakar, mereka bertemu dengan perisai tulang yang tak tertembus. Anda merasakan kekuatan pertahanan pasif ini. Kepala dan tungkai ditarik masuk, dan penyu menjadi tidak lebih dari sebuah batu hidup yang tidak bisa ditembus. Ini adalah strategi yang bekerja. Mamalia, dengan semua kecerdasan mereka, seringkali tidak mampu menembus benteng ini, memaksa mereka untuk menyerah dan mencari mangsa yang lebih mudah. Banyak adaptasi cangkang, seperti peningkatan kepadatan tulang atau bentuk kubah yang lebih tinggi, menjadi semakin relevan dalam menghadapi gigitan mamalia. Di perairan, cerita serupa terungkap. Samudra dan sungai kini menyaksikan munculnya predator akuatik mamalia pertama, leluhur paus dan anjing laut, serta buaya yang terus berevolusi dan ikan-ikan karnivora raksasa. Anda melihat penyu laut yang telah menyempurnakan bentuk cangkangnya menjadi hidrodinamis, dengan sirip yang efisien. Perisai yang ramping ini memungkinkan mereka melarikan diri dengan kecepatan, tetapi jika terpojok, cangkang itu tetap menjadi pertahanan terakhir yang kokoh terhadap rahang predator air yang kuat. Peran umur panjang dan metabolisme rendah yang diizinkan oleh cangkang juga menjadi keuntungan besar. Dalam dunia mamalia yang tumbuh cepat dan berumur pendek, penyu dapat menunggu, mengonsumsi lebih sedikit sumber daya, dan bereproduksi selama beberapa dekade. Ini adalah strategi yang memungkinkan mereka untuk lolos dari gejolak lingkungan dan fluktuasi populasi predator. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi. Beberapa garis keturunan penyu yang tidak cukup adaptif terhadap predator mamalia baru, atau yang cangkangnya memiliki celah fatal, mungkin telah musnah. Namun, garis keturunan utama penyu, dengan bentengnya yang telah teruji waktu, terus berkembang. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka adalah bukti nyata dari kelangsungan hidup yang luar biasa. Anda merasakan bagaimana cangkang itu telah membimbing mereka melewati kepunahan massal, melalui era dinosaurus, dan kini melalui kebangkitan mamalia. Benteng ini, yang beradaptasi untuk setiap tantangan, terus menjadi inti dari strategi bertahan hidup mereka hingga hari ini, memungkinkan mereka hidup panjang dan mendiami beragam habitat di seluruh dunia, sebuah mahakarya evolusi yang tak tergoyahkan. Anda merasakan embusan udara yang hangat dan lembab, bau tanah basah yang kaya, dan suara gemericik air dari sungai-sungai yang berliku. Ini adalah era Paleogen, sekitar 50 juta tahun yang lalu. Setelah kepunahan massal yang menghapus dinosaurus, dunia mulai pulih, dan ekosistem air tawar serta pesisir menjadi panggung bagi ledakan kehidupan yang baru.
Mamalia mulai bangkit, tetapi penyu, dengan benteng ikoniknya, juga siap untuk merebut peluang. Bayangkan penyu purba di era ini. Cangkang mereka, hasil dari jutaan tahun evolusi, dari tulang rusuk yang melebar pada Eunotosaurus hingga plastron yang kuat pada Odontochelys, telah terbukti menjadi tiket kelangsungan hidup. Dengan berkurangnya predator raksasa di air, seperti banyak reptil laut besar, ceruk ekologi baru terbuka lebar di sungai, danau, dan wilayah pesisir. Penyu, yang telah mengasah kemampuan bertahan hidup mereka, siap untuk berdiversifikasi. Anda menyaksikan diversifikasi adaptif yang menakjubkan ini. Di sungai-sungai yang mengalir lambat dan danau-danau yang tenang, Anda melihat penyu mengembangkan cangkang yang lebih datar dan lebih ramping. Bentuk ini memungkinkan mereka untuk menyelam dengan mudah, bersembunyi di bawah vegetasi air atau di dasar berlumpur, dan meluncur melalui arus dengan hambatan minimal. Anda merasakan bagaimana kaki mereka, yang sebelumnya berselaput sederhana, kini menjadi lebih kuat dan efisien untuk mendayung. Paruh mereka juga berevolusi untuk diet yang beragam, dari ikan kecil dan serangga hingga tanaman air. Di wilayah pesisir, muara sungai, hutan bakau, dan laguna dangkal, Anda melihat munculnya penyu yang mampu beradaptasi dengan fluktuasi pasang surut dan salinitas yang bervariasi. Cangkang mereka mungkin lebih berkubah dari penyu air tawar murni, menawarkan perlindungan dari predator darat yang sesekali berkunjung, sekaligus cukup hidrodinamis untuk bergerak di air dangkal. Anda merasakan betapa pentingnya cangkang yang serbaguna ini dalam lingkungan transisi yang kompleks. Bahkan di daratan, meskipun penyu darat telah ada sejak lama, Anda melihat spesialisasi baru. Beberapa mengembangkan cangkang yang sangat tinggi dan berkubah, seperti lemari besi, sempurna untuk melindungi diri dari mamalia predator baru yang mulai muncul. Yang lain mungkin mengembangkan kaki yang lebih kuat untuk menggali, menggunakan cangkang mereka sebagai perisai saat mereka bersembunyi di bawah tanah dari panas atau bahaya. Tekanan seleksi sekarang bukan hanya tentang bertahan hidup dari serangan, tetapi juga tentang efisiensi dalam ceruk spesifik. Cangkang yang terlalu berat atau terlalu kaku mungkin menjadi kerugian di perairan yang dangkal, sementara cangkang yang terlalu pipih mungkin tidak cukup melindungi di daratan yang penuh ancaman. Evolusi terus menyempurnakan bentuk dan fungsi cangkang untuk setiap habitat. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi. Beberapa garis keturunan penyu yang mencoba menaklukkan ceruk baru dengan cangkang yang tidak sepenuhnya cocok, akhirnya musnah. Ini adalah bukti bahwa setiap spesialisasi membawa risikonya sendiri. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka, dalam segala bentuk dan ukurannya, dari kura-kura rawa yang pipih hingga penyu laut yang ramping, adalah bukti bisu dari ledakan diversifikasi adaptif di sungai-sungai dan pesisir Paleogen. Anda merasakan bagaimana cangkang itu telah memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan dari bencana global, tetapi juga untuk berkembang, mendominasi berbagai ceruk ekologi, dan hidup panjang, menjadi saksi bisu dari jutaan tahun sejarah bumi. Benteng yang tak tertembus itu kini bukan lagi hanya perisai, melainkan juga kunci untuk keanekaragaman dan dominasi di era baru. Anda merasakan embusan udara yang menusuk, dinginnya salju yang turun tipis, dan bau tanah beku yang khas. Sungai-sungai mulai menyempit, garis pantai bergeser, dan laut yang luas terasa jauh lebih dingin. Ini adalah periode Pleistosen, sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu, zaman es terakhir bumi. Dunia yang pernah berlimpah dengan panas, kini berulang kali dicengkeram oleh gletser, dan tantangan baru yang brutal muncul bagi semua kehidupan, terutama reptil berdarah dingin. Bayangkan penyu purba, dengan cangkangnya yang ikonik, sebuah benteng tak tertembus yang telah melindungi mereka dari predator, api, dan bencana kosmik. Dari tulang rusuk yang melebar pada Eunotosaurus hingga plastron yang kokoh pada Odontochelys, cangkang itu adalah mahakarya pertahanan. Namun, kini mereka menghadapi musuh yang berbeda, dingin. Anda merasakan dilema seorang ektoderm, makhluk yang mengandalkan lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya di dunia yang membeku. Kecepatan metabolisme melambat, energi menipis, dan kelangsungan hidup menjadi perjuangan setiap saat. Anda menyaksikan bagaimana cangkang, yang dulu berfungsi sebagai perisai dari gigitan,
kini juga berfungsi sebagai isolator pasif. Penyu darat, dengan cangkang berkubah tinggi yang padat, dapat menggali ke dalam tanah yang lebih hangat atau berhibernasi di dalam cangkangnya, menunggu dingin berlalu. Anda merasakan sensasi itu, dunia di luar mungkin beku, tetapi di dalam benteng pribadi mereka bisa bertahan, memperlambat fungsi tubuh mereka hingga musim semi tiba. Cangkang itu bukan lagi hanya pertahanan dari serangan, tetapi juga perlindungan dari cuaca ekstrim. Namun, bagi penyu laut dan penyu air tawar, strategi yang berbeda muncul. Dengan perairan dangkal yang membeku atau mendingin hingga tingkat yang mematikan, hanya ada satu pilihan, bergerak. Anda menyaksikan evolusi mendorong inovasi migrasi. Penyu laut, yang cangkangnya telah ramping dan hidrodinamis dari jutaan tahun adaptasi di Jurassik, kini harus menggunakannya untuk menempuh jarak yang jauh lebih besar. Bayangkan mereka meluncur melalui lautan, mencari arus hangat atau perairan di dekat khatulistiwa yang tidak membeku. Sirip yang kuat, yang berevolusi untuk efisiensi berenang, kini menjadi alat vital untuk perjalanan epik. Anda merasakan kelelahan dari perjalanan ribuan kilometer, namun itu adalah harga untuk bertahan hidup. Cangkang yang aerodinamis mengurangi hambatan, memungkinkan mereka menghemat energi dalam migrasi panjang ini, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh reptil darat yang kaku. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi di sepanjang jalan. Anda bisa membayangkan banyak spesies penyu purba, baik darat maupun laut, yang tidak memiliki kapasitas untuk bermigrasi cukup jauh, atau yang cangkangnya tidak cukup efisien sebagai isolator atau pelindung dari dingin. Mereka punah, menjadi pengingat bahwa zaman es adalah saringan brutal yang hanya menyisakan yang paling adaptif. Beberapa adaptasi cangkang juga muncul sebagai respons langsung terhadap kebutuhan migrasi. Misalnya, pada penyu belimbing purba yang mampu menyelam lebih dalam dan mempertahankan suhu tubuh, cangkangnya yang fleksibel memungkinkan mereka menjelajahi perairan yang lebih dingin untuk mencari makanan yang langka, memperluas jangkauan bertahan hidup mereka. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang telah membimbing mereka melewati kepunahan massal dan zaman dinosaurus, juga telah menjadi kunci kelangsungan hidup di tengah tantangan zaman es. Anda merasakan bagaimana cangkang itu kini mendukung strategi bertahan hidup yang unik, hibernasi bagi penyu darat dan migrasi jarak jauh bagi penyu laut. Benteng yang tak tertembus itu kini bukan hanya perisai, melainkan juga paspor untuk menjelajahi dunia, memungkinkan mereka untuk hidup panjang dan mendiami berbagai habitat, sebuah kemenangan yang terukir dalam tulang, menembus dinginnya zaman es. Anda merasakan dinginnya udara yang menusuk dan aroma beku dari tanah yang tertutup salju tipis. Sungai-sungai membeku, danau-danau ditutupi es, dan suhu lingkungan turun drastis. Ini adalah periode Pleistosen, sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu, puncak zaman es. Bagi reptil berdarah dingin, ini adalah ujian terbesar, pertarungan melawan dingin yang mematikan, di mana kemampuan untuk mengelola energi menjadi kunci utama kelangsungan hidup. Bayangkan penyu purba di era ini, dengan cangkangnya yang ikonik, sebuah benteng yang telah melindungi mereka dari predator, kebakaran, dan bencana kosmik. Dari tulang rusuk yang melebar pada Eunotosaurus hingga plastron yang kokoh pada Odontochelys, cangkang itu adalah mahakarya pertahanan fisik. Namun, di zaman es, cangkang itu tidak hanya perisai dari serangan, tetapi juga kunci untuk adaptasi metabolisme yang luar biasa. Anda merasakan dilema seorang ektoderm. Ketika suhu turun, metabolisme melambat. Tanpa panas eksternal, tubuh tidak bisa berfungsi secara normal. Makanan menjadi langka, predator masih berkeliaran, dan energi adalah komoditas yang paling berharga. Bagaimana makhluk ini bertahan selama napas panjang musim dingin, tanpa makanan dan dalam suhu beku? Anda menyaksikan evolusi mendorong strategi metabolisme yang cerdik. Dengan cangkang yang kokoh, penyu darat dapat menggali ke dalam tanah, jauh di bawah garis beku. Di sana, di dalam benteng pribadi mereka akan memasuki keadaan hibernasi atau brumasi, menurunkan detak jantung, pernapasan, dan aktivitas metabolisme mereka hingga ke titik terendah yang mungkin. Anda merasakan sensasi itu, tubuh Anda menjadi lambat, hampir tidak hidup,
tetapi itu adalah kunci untuk menghemat setiap ons energi yang tersisa, bertahan hidup dari bulan-bulan tanpa makanan. Penyu air tawar juga menunjukkan strategi serupa. Mereka menyelam ke dasar danau atau sungai yang tidak membeku sepenuhnya, mengubur diri di lumpur. Di sini, di bawah lapisan es, dengan cangkang mereka sebagai perlindungan dari gigitan predator dan dingin yang membekukan, mereka bertahan hidup. Beberapa bahkan mengembangkan kemampuan luar biasa untuk bernapas melalui kulit di sekitar cangkang atau melalui kloaka mereka, memungkinkan mereka untuk menyerap oksigen langsung dari air dingin dan tetap hidup meskipun tidak ada akses ke udara di permukaan. Ini adalah adaptasi fisiologis yang luar biasa, didukung oleh perlindungan cangkang. Bahkan penyu laut, yang bermigrasi ke perairan hangat, masih harus menghadapi periode kelangkaan makanan atau fluktuasi suhu. Cangkang mereka yang ramping memungkinkan migrasi yang efisien, dan kemampuan metabolisme mereka untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah memastikan kelangsungan hidup. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi di sepanjang jalan. Anda bisa membayangkan banyak spesies penyu purba, baik darat maupun air, yang tidak memiliki kapasitas untuk menurunkan metabolisme mereka secara efektif, atau yang cangkangnya tidak cukup efisien sebagai isolator atau pelindung dari dingin yang mematikan. Mereka punah, menjadi pengingat bahwa zaman es adalah saringan brutal yang hanya menyisakan yang paling adaptif dalam mengelola energi. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang telah membimbing mereka melewati kepunahan massal dan zaman dinosaurus, juga telah menjadi kunci kelangsungan hidup di tengah tantangan zaman es. Anda merasakan bagaimana cangkang itu kini tidak hanya perisai fisik, tetapi juga memungkinkan strategi metabolisme yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk memasuki napas panjang musim dingin, hidup lambat, dan bertahan dari kondisi paling ekstrim sekalipun. Benteng yang tak tertembus itu kini bukan hanya perlindungan, melainkan juga wadah untuk keajaiban adaptasi internal, memungkinkan mereka untuk hidup panjang dan mendiami berbagai habitat, sebuah kemenangan yang terukir dalam tulang, menembus dinginnya zaman es. Anda merasakan kehangatan hutan yang lembab, bau tanah dan dedaunan busuk yang kaya, namun di tengah kedamaian itu, ada bayangan yang bergerak. Suara gesekan lembut terdengar, seolah-olah sesuatu yang bersembunyi di semak-semak. Ini adalah zaman modern, atau mungkin jutaan tahun yang lalu, di mana tekanan untuk bertahan hidup dari gigitan predator selalu ada, tak peduli era mana. Bayangkan seekor predator yang mengintai, mungkin macan tutul yang gesit, atau beruang yang kuat, hidup di dunia yang tak kenal ampun. Anda telah melihat bagaimana penyu, melalui perjalanan evolusi yang luar biasa, membangun benteng yang tak tertembus dari tulang rusuk dan tulang belakang mereka yang menyatu. Ini adalah mahakarya pertahanan, sebuah perisai hidup yang telah melindungi mereka dari dinosaurus, bencana kosmik, dan predator yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan juta tahun. Namun, yang luar biasa adalah Anda melihat solusi serupa ini muncul berulang kali dalam sejarah evolusi, pada garis keturunan yang sama sekali berbeda. Ini adalah fenomena yang disebut evolusi konvergen. Bayangkan ini, ancaman yang sama, predasi, mendorong berbagai makhluk untuk menemukan jawaban yang sangat mirip, meskipun mereka tidak saling terkait secara langsung. Sekarang, Anda melihat hewan lain, terenggiling. Ia bukanlah reptil purba seperti nenek moyang penyu. Ia adalah mamalia, dengan sejarah evolusi yang sangat berbeda. Namun, saat predator mendekat, terenggiling tidak berlari atau melawan. Ia segera menggulung tubuhnya menjadi bola yang ketat. Anda melihat kulitnya yang ditutupi oleh sisik-sisik keratin yang tumpang tindih, keras seperti batu, membentuk baju zirah yang hampir tak tertembus. Anda merasakan kekokohan sisik-sisik itu, sebuah perlindungan pasif yang sama efektifnya dengan cangkang penyu, meskipun mekanisme pembentukannya sangat berbeda, bukan tulang rusuk yang menyatu, melainkan modifikasi kulit. Lalu, Anda beralih ke armadillo. Makhluk ini, mamalia lain dari benua Amerika, juga memiliki pertahanan yang mencolok. Tubuhnya ditutupi oleh lempengan-lempengan tulang dermal yang dilapisi kulit keras, membentuk baju zirah, yang fleksibel namun kokoh. Anda melihat bagaimana beberapa spesies bahkan bisa menggulung diri menjadi bola, sama seperti terenggiling dan, dalam semangat, seperti penyu yang menarik diri ke dalam cangkangnya.
Sekali lagi, tekanan yang sama, ancaman predator, telah membentuk solusi pertahanan pasif yang sangat mirip, meskipun dari bahan dan asal evolusi yang berbeda. Anda merasakan betapa kuatnya seleksi alam. Dari nenek moyang penyu yang tanpa cangkang, melalui Unothosaurus dengan rusuk pipihnya, dan Odontochelys dengan plastronnya, hingga penyu modern, benteng tulang mereka adalah sebuah warisan. Tetapi kisah terenggiling dan armadillo memberi Anda perspektif yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang penyu, ini tentang hukum evolusi yang berlaku universal. Banyak jalan buntu, evolusi terjadi di sepanjang jalan, spesies yang mencoba berbagai bentuk pertahanan tetapi gagal karena tidak cukup kuat, terlalu lambat, atau memiliki celah. Namun, mereka yang mengembangkan baju zirah yang efektif, baik itu cangkang tulang, sisik keratin, atau lempengan dermal, berhasil bertahan, membuktikan bahwa perlindungan adalah strategi yang sangat ampuh. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern dan juga terenggiling serta armadillo. Benteng ikonik mereka, dalam segala bentuknya, adalah bukti bisu dari kejeniusan evolusi. Anda merasakan bagaimana di bawah tekanan ancaman yang sama, alam memiliki cara luar biasa untuk menemukan solusi yang sama berulang kali, menciptakan mahakarya pertahanan yang serupa dari bahan-bahan yang berbeda. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebutuhan akan perlindungan telah mengukir bentuk kehidupan di seluruh planet, sebuah simfoni pertahanan yang indah dan beragam. Anda merasakan tekstur yang berbeda di bawah sentuhan Anda, keras dan bergerigi seperti sisik terenggiling, atau lempengan-lempengan terpisah seperti pada armadillo. Anda telah melihat bagaimana tekanan predator telah mengukir baju zirah pada berbagai makhluk melalui evolusi konvergen. Namun, kini Anda akan melihat mengapa cangkang penyu berdiri sendiri, sebuah keajaiban desain yang tiada duanya, fundamental berbeda dari semua pertahanan berlapis baja lainnya. Bayangkan reptil leluhur penyu, bergerak di trias yang keras, tanpa cangkang. Anda merasakan kerapuhannya, dorongan tak terhindarkan untuk bertahan hidup dari gigitan dan cengkeraman predator purba. Itu adalah pemicu bagi evolusi cangkang, iya. Tetapi cara cangkang penyu terbentuk, adalah sebuah revolusi anatomis yang mendefinisikan ulang batas-batas perlindungan. Tidak seperti terenggiling yang sisiknya adalah modifikasi kulit, atau armadillo yang memiliki lempengan tulang dermal di bawah kulitnya, perlindungan yang secara struktural terpisah dari kerangka intinya. Cangkang penyu adalah bagian integral dari kerangkanya sendiri. Anda merasakan perbedaan fundamental ini. Ini bukan baju zirah yang dipakai atau sisik yang tumbuh di atas. Cangkang itu adalah rumah dan adalah tubuh. Anda menyaksikan bagaimana tulang rusuk, yang pada semua makhluk lain berfungsi untuk pernapasan dan fleksibilitas, pada penyu justru melebar dan memipih secara dramatis. Bayangkan tulang rusuk Anda sendiri mulai tumbuh keluar, meluas, dan kemudian menyatu, bukan hanya dengan tulang rusuk lain, tetapi juga dengan tulang belakang Anda. Inilah yang terjadi pada nenek moyang penyu, dimulai dengan bentuk seperti Unothosaurus, di mana tulang rusuknya yang pipih dan lebar membentuk fondasi karapas. Itu adalah komitmen evolusi yang monumental. Kemudian, Anda melihat bagaimana tulang belakang juga bergabung dalam fusi ini. Vertebrae membesar dan menyatu secara irreversibel dengan karapas, menciptakan sebuah kubah tulang yang padat. Ini berarti, secara anatomis, penyu tidak dapat keluar dari cangkangnya. Ia tidak memiliki tulang belikat di luar tulang rusuknya, ia berada di dalam rumah tulangnya sendiri. Anda merasakan betapa uniknya hal ini. Ini bukan sekadar perlindungan, ini adalah reorganisasi tubuh yang total. Sebuah rekayasa ulang kerangka internal yang mengubah cara makhluk itu bernapas, bergerak, dan bahkan mempertahankan diri. Plastron, perisai perut, juga bukan sekadar lapisan kulit yang mengeras seperti pada buaya. Anda menyaksikan bagaimana itu terbentuk dari tulang-tulang dada dan gastralia, tulang-tulang perut yang dimodifikasi, yang juga menyatu, seperti yang terlihat pada Odontochelys yang memiliki perisai perut yang kuat. Ini adalah sistem pertahanan dua sisi yang sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka. Ada banyak jalan buntu, evolusi, spesies yang mencoba pertahanan dengan sisik tebal atau lempengan dermal yang tidak sepenuhnya terintegrasi. Mereka mungkin bertahan untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang mencapai tingkat perlindungan dan ketahanan ekstrim seperti cangkang penyu.
Fusi tulang yang tak tergoyahkan ini memberikan kekuatan struktural yang tak tertandingi, mampu menahan tekanan dan benturan yang akan menghancurkan perlindungan eksternal lainnya. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka adalah puncak dari desain evolusi yang unik ini. Anda merasakan bagaimana fusi tulang rusuk dan tulang belakang menjadi perisai total adalah alasan mengapa mereka bertahan dari kepunahan massal, melalui era dinosaurus, dan hingga hari ini, di berbagai habitat. Cangkang itu bukan hanya baju zirah yang kuat, ia adalah manifestasi fisik dari komitmen evolusi yang tak tergoyahkan, sebuah benteng yang hidup dan bernapas, yang adalah makhluk itu sendiri, sebuah mahakarya pertahanan yang paling luar biasa di planet ini. Anda merasakan embusan angin laut yang hangat, bau tanah vulkanik yang kaya, dan suara ombak yang memecah di kejauhan. Ini adalah sebuah pulau terpencil, sebuah dunia yang terisolasi dari daratan besar, di suatu waktu jutaan tahun yang lalu. Di sini, di habitat yang unik ini, Anda menyaksikan bagaimana benteng penyu yang ikonik, cangkang, terus dibentuk. Bukan lagi oleh predator yang melimpah, tetapi oleh kelangkaan dan isolasi itu sendiri. Bayangkan nenek moyang penyu yang mencapai pulau ini, mungkin terdampar oleh badai besar atau arus laut yang tak terduga. Mereka membawa cangkang kokoh, hasil dari jutaan tahun evolusi, sebuah mahakarya pertahanan yang melindungi mereka dari predator trias, bencana kosmik, hingga mamalia. Cangkang itu adalah jaminan kelangsungan hidup. Namun, di pulau, aturan permainan berubah. Anda merasakan perubahan tekanan lingkungan. Predator darat besar mungkin tidak ada. Kompetisi untuk sumber daya, terutama makanan, menjadi sangat intens. Setiap daun, setiap tetes air, sangat berharga. Kelangkaan ini mendorong adaptasi baru. Anda menyaksikan bagaimana cangkang, yang biasanya tinggi dan berkubah untuk perlindungan dari predator di daratan, mulai berevolusi dalam bentuk yang berbeda. Pada beberapa penyu di pulau, Anda melihat cangkang yang berkembang menjadi bentuk pelana, karapas yang melengkung ke atas di bagian depan, memberikan ruang lebih pada leher. Bayangkan leher panjang penyu ini menjangkau dahan-dahan tinggi atau vegetasi yang berada di luar jangkauan penyu lain. Ini adalah adaptasi langsung terhadap kelangkaan makanan, sebuah inovasi untuk meraih setiap sumber daya yang tersedia. Anda merasakan dilema ini, di daratan utama, cangkang berkubah tinggi memberikan perlindungan maksimal dari gigitan predator. Tetapi di pulau-pulau yang aman dari predator, keuntungan itu berkurang, dan kemampuan untuk mendapatkan makanan menjadi lebih penting. Evolusi memilih bentuk cangkang yang memungkinkan akses yang lebih baik ke makanan, bahkan jika itu berarti sedikit mengorbankan pertahanan pasif. Ini adalah kompromi yang cerdas, sebuah respon terhadap lingkungan yang unik. Cangkang yang berkubah lebih datar juga muncul di pulau-pulau lain, mungkin untuk penyu yang menghabiskan lebih banyak waktu di semak-semak rendah, atau yang mengandalkan kamuflase dalam vegetasi padat. Bentuk cangkang ini memudahkan mereka bergerak di antara rintangan, dan tetap menawarkan perlindungan yang cukup dari ancaman yang lebih kecil. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi di pulau-pulau ini. Anda bisa membayangkan spesies penyu yang datang ke pulau dengan cangkang yang terlalu membatasi pergerakan atau terlalu tidak efisien dalam mencari makanan yang langka, yang akhirnya punah. Lingkungan pulau adalah saringan yang brutal, hanya menyisakan yang paling adaptif. Peran umur panjang juga menjadi krusial di lingkungan pulau. Dengan tingkat reproduksi yang lebih rendah karena kelangkaan sumber daya, kemampuan untuk hidup sangat lama dan bereproduksi selama beberapa dekade menjadi strategi yang sukses. Cangkang yang kokoh memungkinkan penyu untuk menahan kerasnya kondisi lingkungan yang tidak stabil, menjamin kelangsungan hidup mereka sampai kondisi memungkinkan untuk berkembang biak. Pada akhirnya, Anda melihat penyu raksasa modern di pulau-pulau terpencil seperti Galapagos. Anda melihat cangkang berkubah tinggi yang ikonik, serta varian pelana yang menakjubkan. Benteng yang tak tertembus itu kini bukan hanya perisai dari predator, melainkan juga sebuah cetak biru yang dibentuk oleh isolasi dan kelangkaan. Anda merasakan bagaimana cangkang itu telah memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan dari bencana global, tetapi juga untuk berkembang dalam ceruk-ceruk unik di pulau-pulau terpencil, hidup panjang, dan menjadi salah satu simbol paling abadi dari adaptasi evolusi. Anda merasakan kehangatan matahari tropis yang membelai kulit,
bau tanah yang kaya, dan suara gemerisik dedaunan di hutan yang rimbun. Ini adalah sebuah pulau terpencil, sebuah dunia yang terisolasi dari keganasan predator daratan. Di sini, di zaman yang jauh, jutaan tahun yang lalu, dan bahkan hingga hari ini, Anda menyaksikan keajaiban evolusi yang unik, penyu raksasa, di mana benteng pertahanan mereka telah diukir ulang oleh isolasi, dan umur panjang menjadi senjata utama. Bayangkan nenek moyang penyu yang berhasil mencapai surga predator bebas ini. Mereka membawa cangkang kokoh, hasil dari jutaan tahun evolusi yang brutal, yang melindungi mereka dari predator Trias, bencana kosmik, dan mamalia. Cangkang itu adalah jaminan kelangsungan hidup. Namun, di pulau-pulau ini, ancaman predator besar hampir tidak ada. Tekanan evolusi bergeser dari bagaimana cara bertahan dari serangan, menjadi bagaimana cara bertahan hidup dari kelangkaan sumber daya dan memastikan reproduksi yang sukses dalam jangka panjang. Anda menyaksikan bagaimana cangkang itu, yang dulunya adalah respons langsung terhadap predator, kini menjadi fondasi bagi strategi bertahan hidup yang sama sekali berbeda, gigantisme dan umur panjang. Tanpa ancaman konstan dari predator besar, tidak ada batasan ukuran. Individu yang lebih besar memiliki keuntungan, mereka bisa menyimpan lebih banyak air dan energi, lebih tahan terhadap periode kelangkaan makanan, dan mampu mencerna vegetasi berserat tinggi yang tidak dapat dimanfaatkan oleh hewan yang lebih kecil. Anda merasakan sensasi pertumbuhan yang lambat namun tak henti-hentinya, membangun tubuh yang masif. Perkembangan cangkang itu sendiri juga beradaptasi dengan gigantisme ini. Anda melihat cangkang menjadi sangat besar dan berat, seringkali berkubah tinggi. Bentuk berkubah ini tidak hanya untuk pertahanan, ini juga merupakan cara yang efisien untuk menampung volume tubuh yang besar, memaksimalkan kapasitas penyimpanan energi dan air. Anda merasakan berat cangkang itu, bukan sebagai beban, tetapi sebagai penyimpan kekayaan hidup. Yang paling menonjol adalah peran umur panjang. Tanpa predator untuk membatasi hidup mereka, penyu raksasa dapat hidup selama ratusan tahun. Anda menyaksikan mereka bergerak perlahan, melewati generasi makhluk lain. Umur panjang ini adalah strategi reproduksi yang luar biasa. Meskipun mereka mungkin hanya menghasilkan sedikit keturunan setiap tahun, mereka memiliki waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk bereproduksi. Anda merasakan kekuatan kesabaran ini, penyu yang hidup paling lama, yang melewati paling banyak musim kemarau dan badai, akan meninggalkan keturunan terbanyak. Cangkang kokoh mereka juga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan periode kelangkaan. Mereka dapat bertahan hidup dari bulan-bulan tanpa hujan, mengandalkan cadangan internal mereka, sementara hewan lain mati kelaparan atau kehausan. Cangkang itu berfungsi sebagai pertahanan pasif dari kondisi lingkungan yang keras, bukan hanya dari gigi predator. Tentu saja, ada jalan buntu. Evolusi di pulau-pulau ini, spesies penyu yang tidak mampu mencapai ukuran raksasa atau umur panjang yang diperlukan untuk menaklukkan kelangkaan sumber daya, atau yang cangkangnya tidak cocok untuk diet lokal. Mereka adalah pengingat bahwa bahkan di surga yang relatif aman, evolusi tetap menuntut adaptasi yang ketat. Pada akhirnya, Anda melihat penyu raksasa modern di tempat-tempat seperti Galapagos atau Aldabra. Cangkang ikonik mereka adalah bukti bisu dari evolusi yang unik, di mana benteng pertahanan utama mereka telah diubah menjadi fondasi bagi gigantisme dan umur panjang yang luar biasa. Anda merasakan bagaimana cangkang itu telah memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan dari bencana global, tetapi juga untuk berkembang dalam ceruk-ceruk unik di pulau-pulau terpencil, hidup dengan usia yang melebihi sebagian besar makhluk lain. Anda merasakan kehangatan yang akrab, bau asap dari api unggun, dan suara bisikan serta tawa yang bergema di antara pepohonan, bukan lagi raungan dinosaurus, melainkan suara spesies baru yang cerdas dan menguasai. Ini adalah zaman yang lebih dekat dengan kita, puluhan hingga ratusan ribu tahun yang lalu, ketika manusia purba mulai menyebar di seluruh planet. Anda menyaksikan sebuah era baru tekanan evolusi, di mana predator terbesar bukanlah tiran raksasa, melainkan makhluk dengan akal dan perkakas. Bayangkan penyu purba di era ini. Ia adalah mahakarya ketahanan, sebuah benteng yang telah disempurnakan selama ratusan juta tahun evolusi. Karapasnya yang kokoh, hasil fusi tulang rusuk dan tulang belakang yang diperkuat oleh lempengan dermal,
Seperti yang dimulai pada Eunotosaurus, serta plastronnya yang tak tertembus, yang berkembang pada Odontochelys, telah memungkinkannya bertahan dari kepunahan massal, era dinosaurus, dan zaman es. Cangkang itu adalah simbol kelangsungan hidup abadi. Namun, kini ia menghadapi musuh yang tidak bisa diprediksi oleh evolusi, kecerdasan dan keinginan manusia. Anda menyaksikan pertemuan pertama, manusia purba, melihat penyu, mungkin merasa takjub. Bentuk cangkangnya yang unik, kemampuan untuk menarik diri sepenuhnya, dan umur panjang mereka, mungkin melahirkan mitos dan cerita, simbol kebijaksanaan, kesabaran, atau bahkan perantara dunia. Anda merasakan bagaimana penyu, tanpa menyadarinya, telah menjadi bagian dari narasi baru. Tetapi, kekaguman itu cepat berubah menjadi ancaman. Manusia adalah predator dengan kemampuan yang belum pernah ada. Cangkang yang tak tertembus oleh gigi atau cakar alami, kini diuji oleh kecerdasan. Anda melihat bagaimana manusia menggunakan alat batu tajam, tongkat, atau api, untuk membalikkan penyu, memecahkan cangkangnya, atau memanggangnya. Anda merasakan keputusasaan penyu saat ia menarik diri ke dalam bentengnya, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak cukup. Pertahanan pasif yang telah berhasil selama jutaan tahun, kini tidak berdaya melawan metode perburuan baru ini. Bukan hanya perburuan, Anda menyaksikan bagaimana kedatangan manusia membawa perubahan habitat yang drastis. Hutan-hutan ditebang untuk lahan pertanian, sungai-sungai dialihkan untuk irigasi, dan rawa-rawa dikeringkan untuk pemukiman. Bagi penyu darat dan air tawar, rumah mereka hancur. Cangkang yang sempurna untuk perlindungan dari gigitan predator, tidak bisa melindungi mereka dari hilangnya habitat. Anda merasakan kerapuhan spesies ini di hadapan skala perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyu laut juga tidak luput. Lingkungan pantai tempat mereka bersarang dirusak oleh aktivitas manusia, dan jalur migrasi mereka di lautan mulai terganggu. Meskipun cangkang mereka telah berevolusi menjadi hidrodinamis untuk efisiensi di air, ia tidak dapat membantu mereka menghindari jaring penangkap ikan atau polusi yang mencemari laut. Ada jalan buntu, evolusi yang menyakitkan di sini. Banyak spesies penyu, yang adaptasinya sempurna untuk dunia purba, tidak dapat beradaptasi dengan kecepatan yang diperlukan untuk menghadapi dampak manusia. Populasi mereka menurun drastis, beberapa bahkan punah, menjadi korban pertama dari era antropogenik. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka tetap menjadi pertahanan fisik yang kuat melawan predator alami yang masih ada. Namun, di hadapan manusia, cangkang itu kini menjadi saksi bisu dari dilema baru. Itu adalah simbol warisan evolusi yang luar biasa, namun juga pengingat bahwa bahkan benteng yang paling kokoh pun memiliki batasnya ketika menghadapi kekuatan yang mampu membentuk kembali planet ini. Cangkang penyu terus membentuk strategi bertahan hidup mereka hari ini, tetapi kini, ia juga menjadi penanda kerentanan mereka di dunia yang didominasi oleh jejak kaki manusia. Anda merasakan kehangatan yang asing, suara bising mesin yang terus-menerus, dan bau asap knalpot yang bercampur dengan aroma laut atau tanah basah. Ini adalah dunia hari ini, di mana populasi manusia melonjak, teknologi berkembang pesat, dan jejak kita tersebar di setiap sudut planet. Anda menyaksikan penyu modern, benteng hidup yang telah melakukan perjalanan ratusan juta tahun, kini menghadapi tantangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan penyu ini, cangkangnya yang ikonik, sebuah mahakarya pertahanan, telah melindungi mereka sejak leluhur tanpa cangkang menghadapi predator Trias. Anda mengingat Eunotosaurus dengan rusuknya yang melebar, fondasi karapas, dan Odontochelys yang mengembangkan plastron kokoh, melindungi perut dari serangan bawah air. Cangkang itu telah membimbing mereka melewati bencana kosmik, era dinosaurus yang brutal, zaman es, dan kebangkitan mamalia. Ia adalah simbol ketahanan, sebuah benteng yang tak tertembus, yang memungkinkan umur panjang dan dominasi di berbagai habitat. Namun, di era modern, cangkang ini diuji dengan cara yang tak terduga. Anda melihat ancaman yang sama sekali baru, yang tidak dapat diantisipasi atau dilawan oleh evolusi cangkang. Sampah plastik mengapung di lautan, terlihat seperti ubur-ubur, makanan bagi penyu belimbing, dan menyebabkan kematian yang menyakitkan. Anda merasakan kerapuhan penyu saat ia menelan sampah ini,
cangkang yang sempurna itu tidak berdaya melawan racun internal. Di daratan dan perairan tawar, Anda menyaksikan hilangnya habitat secara massal. Hutan ditebang, sungai dibendung, rawa-rawa dikeringkan. Cangkang, yang dirancang untuk melindungi dari gigitan predator, tidak bisa melindungi dari bulldozer yang meratakan rumah mereka, atau dari air yang tercemar bahan kimia. Anda merasakan ironi pahit, benteng yang begitu kuat, kini lumpuh di hadapan kehancuran habitat yang sistematis. Di lautan, Anda melihat jaring ikan hantu dan tali pancing yang mengambang bebas. Penyu laut, yang cangkangnya ramping dan hidrodinamis untuk kecepatan, seringkali terperangkap, tidak mampu melarikan diri. Cangkang itu, yang dirancang untuk meluncur di air, kini menjadi perangkap yang membelit. Anda merasakan perjuangan yang sia-sia, ketidakmampuan untuk melepaskan diri, dan akhirnya kelelahan yang mematikan. Perubahan iklim global juga menjadi musuh baru. Peningkatan suhu pasir tempat mereka bersarang dapat mengubah rasio jenis kelamin tukik, mengancam masa depan populasi. Kenaikan permukaan air laut mengikis pantai tempat mereka bertelur. Cangkang itu, yang melindungi dari suhu ekstrim di zaman es melalui hibernasi atau migrasi, tidak dapat mengubah suhu global yang terus meningkat. Meskipun cangkang tetap menjadi pertahanan yang efektif melawan predator alami, buaya, hiu, atau mamalia kecil, ia sangat rentan terhadap ancaman yang diciptakan oleh manusia. Tidak ada jalan buntu, evolusi yang bisa menghasilkan adaptasi terhadap jaring plastik atau hilangnya hutan dalam beberapa ratus tahun. Laju perubahan yang disebabkan manusia jauh melampaui kemampuan evolusi biologis. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, makhluk yang merupakan simbol ketahanan yang luar biasa, berkat benteng evolusioner mereka. Namun, di dunia kita, cangkang itu kini juga menjadi simbol kerentanan. Anda merasakan bagaimana cangkang itu terus membentuk strategi bertahan hidup mereka hari ini, memungkinkan mereka hidup panjang dan mendiami beragam habitat, tetapi ia membutuhkan bantuan kita. Ini adalah kisah tentang mahakarya evolusi yang tak tergoyahkan, yang kini membutuhkan perisai baru, perisai dari kesadaran dan tindakan manusia, untuk memastikan benteng ini terus berdiri. Anda merasakan dinginnya kedalaman samudra yang luas, aroma garam yang pekat, dan kekuatan arus yang tak terlihat menarik Anda. Di atas Anda, matahari hanya berupa kilauan samar yang menembus ribuan meter air. Anda tidak tahu kemana arah utara atau ke selatan, timur atau barat, namun ada rasa pasti, sebuah pengetahuan bawaan. Ini adalah periode Cretaceous akhir, sekitar 80 juta tahun yang lalu, dan Anda adalah penyu laut purba, memulai sebuah perjalanan epik melintasi samudra yang tak terbatas. Bayangkan nenek moyang penyu yang telah Anda saksikan sebelumnya, makhluk yang telah menyempurnakan cangkangnya menjadi benteng yang hidrodinamis, dengan sirip yang kuat untuk efisiensi berenang. Cangkang itu, yang berevolusi dari tulang rusuk melebar Eunotosaurus dan Plastron odontochelys, kini menjadi kapal selam yang tangkas. Ia adalah kunci untuk bertahan dari predator laut yang ganas dan untuk menjelajahi dunia air. Namun, di samudra yang luas ini, tantangan terbesar bukanlah hanya kecepatan atau pertahanan, melainkan navigasi, bagaimana menemukan jalur pulang ke pantai yang sama, melintasi ribuan kilometer, tanpa peta atau kompas yang terlihat. Anda merasakan tekanan itu, sumber makanan yang melimpah mungkin musiman atau berada di lokasi yang sangat jauh. Tempat berkembang biak, pantai berpasir yang hangat, mungkin hanya ada di beberapa tempat tertentu di seluruh benua. Jika Anda tidak dapat menemukan sumber daya ini atau tempat untuk meletakkan telur Anda, maka keberhasilan evolusi Anda akan berakhir. Evolusi menuntut solusi yang luar biasa untuk masalah navigasi ini. Dan disinilah keajaiban adaptasi muncul. Anda menyaksikan bagaimana penyu laut mengembangkan indera yang luar biasa, kemampuan untuk merasakan medan magnet bumi. Ini bukan hanya sebuah perasaan, ini adalah sebuah sistem navigasi yang terukir dalam biologi mereka. Bayangkan Anda adalah penyu, meluncur melalui air, dan Anda merasakan garis-garis medan magnet yang tak terlihat, seperti Anda merasakan arus air yang membelai cangkang Anda. Anda merasakan intensitas medan magnet yang bervariasi, semakin kuat di dekat kutub, semakin lemah di dekat khatulistiwa, dan kemiringan medan magnet yang berubah seiring Anda bergerak melintasi lintang bumi.
Dengan indera yang luar biasa ini, cangkang yang kokoh menjadi stabilisator, memungkinkan tubuh untuk merasakan perubahan medan magnet dengan presisi tinggi. Anda menyaksikan bagaimana setiap generasi, individu dengan kemampuan merasakan medan magnet yang lebih akurat memiliki peluang lebih besar untuk menemukan makanan, tiba di tempat kawin yang tepat, dan kembali ke pantai bersarang yang aman. Ini adalah mutasi genetik yang berhasil, yang memungkinkan mereka untuk menaklukkan samudra. Ada banyak jalan buntu, evolusi, spesies penyu purba yang tidak dapat mengembangkan indera navigasi yang cukup baik, atau yang terlalu bergantung pada isyarat visual yang tidak ada di lautan terbuka. Mereka punah, menjadi pengingat bahwa lautan adalah medan perang yang menuntut adaptasi paling cerdik sekalipun. Pergeseran lempeng benua dan perubahan iklim global selama periode Mesozoikum dan Cenozoikum menciptakan jalan tol samudra baru yang luas. Dengan ceruk ekologi yang semakin jauh, kemampuan migrasi yang akurat menjadi semakin penting. Ini mendorong penyu untuk menyempurnakan indera magnetiknya, mengubahnya menjadi pembuat peta internal yang luar biasa. Pada akhirnya, Anda melihat penyu laut modern, sang pengelana samudra. Cangkang ikonik mereka, yang telah disederhanakan untuk efisiensi di air, kini juga menjadi fondasi bagi navigasi yang tak terlihat ini. Anda merasakan bagaimana mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer, kembali ke pantai tempat mereka dilahirkan untuk meletakkan telur, dipandu oleh medan magnet bumi yang tak terlihat. Umur panjang yang diberikan oleh cangkang mereka juga memungkinkan mereka untuk melakukan migrasi berulang kali sepanjang hidup mereka. Anda merasakan kehangatan yang lembut dari matahari di punggung Anda, aroma lumpur yang kaya di udara, dan suara kunyahan perlahan dari dedaunan di sekitar Anda. Anda melihat seekor kura-kura, bergerak lambat, tenang, sebuah benteng hidup di tengah dunia modern. Cangkang ikoniknya, yang telah kita ikuti perjalanannya selama jutaan tahun, tampak begitu kuat, begitu sempurna. Namun, di balik ketenangan itu, ada perjuangan tak terlihat, sebuah pengorbanan yang konstan, biaya energi untuk mempertahankan mahakarya evolusi ini. Bayangkan penyu ini, cangkangnya yang tak tertembus, hasil dari ratusan juta tahun evolusi, dari tulang rusuk, melebar Eunotosaurus hingga plastron koko Odontochelys, telah teruji oleh gigitan predator Trias yang ganas, bencana kosmik Cretaceous, dan kerasnya zaman es. Benteng ini adalah kunci kelangsungan hidupnya, memungkinkan umur panjang dan dominasi di berbagai habitat. Cangkang itu melindungi organ vitalnya, melindunginya dari gigitan, hantaman, dan bahkan panas atau dingin ekstrim. Namun, benteng ini datang dengan harga yang mahal. Anda merasakan beban tersembunyi itu. Cangkang penyu bukanlah struktur mati, ia adalah bagian hidup dari tubuhnya. Setiap hari, setiap jam, ia membutuhkan perawatan. Tulang-tulang di dalamnya terus-menerus diregenerasi, diperbaiki, dan diperkuat. Lempengan keratin di luar, skut, juga tumbuh dan berganti. Proses ini, meskipun tak terlihat, membutuhkan energi yang luar biasa. Bayangkan tubuh penyu ini seperti sebuah pabrik kecil. Untuk membangun dan merawat bentengnya, ia membutuhkan sejumlah besar kalsium, fosfor, dan nutrisi lainnya. Ini berarti penyu harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mencari makanan, untuk mencernanya, dan untuk menyalurkan mineral-mineral ini ke cangkangnya. Anda merasakan perjuangan konstan untuk mempertahankan pertahanan ini. Setiap kalori yang dihabiskan untuk cangkang adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk pertumbuhan otot, kecepatan melarikan diri, atau bahkan untuk reproduksi. Di dunia modern, tantangan ini menjadi semakin akut. Habitat menyusut, sumber makanan tercemar atau langka. Anda menyaksikan penyu berjuang mencari makan di perairan yang terkontaminasi atau di lahan yang terfragmentasi. Dalam kondisi ini, biaya energi untuk merawat cangkang yang kokoh menjadi beban yang signifikan. Penyu mungkin harus berkorban dalam hal pertumbuhan, tumbuh lebih lambat, atau dalam hal reproduksi, menghasilkan lebih sedikit telur atau bereproduksi lebih jarang, untuk memastikan cangkang mereka tetap utuh dan kuat. Ada pula, jalan buntu, evolusi di sini. Beberapa garis keturunan penyu mungkin gagal karena tidak mampu mengelola biaya energi ini secara efisien, terutama di lingkungan yang penuh tantangan. Mereka yang membutuhkan terlalu banyak energi untuk cangkangnya,
tetapi tidak bisa mendapatkannya dari lingkungannya, akan punah. Hanya mutasi genetik yang menyeimbangkan antara kekuatan cangkang dan efisiensi metabolisme yang akan bertahan. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang begitu luar biasa dalam memberikan perlindungan fisik, kini juga merupakan bukti dari kompromi evolusioner yang terus-menerus. Anda merasakan bagaimana benteng ini, yang telah memungkinkan umur panjang dan keberadaan di beragam habitat, juga merupakan permintaan energi yang tak henti-hentinya. Ini adalah kisah tentang mahakarya pertahanan yang sempurna, tetapi juga tentang biaya tersembunyi dari keabadian, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam desain evolusi yang paling brilian sekalipun, selalu ada keseimbangan yang rumit antara kekuatan dan pengorbanan. Anda merasakan ketenangan di hadapan makhluk purba ini. Di hadapan Anda, seekor penyu melangkah perlahan, cangkangnya yang kokoh berkilau di bawah sinar matahari. Ini bukan hanya sebuah hewan, ini adalah sebuah mahakarya hidup, sebuah pernyataan bisu tentang kejeniusan evolusi selama ratusan juta tahun. Ini adalah warisan yang terus hidup, bukti bahwa kadang, pertahanan yang paling sederhana adalah yang paling brilian. Anda telah menelusuri kembali zaman Permian, merasakan kerapuhan reptil leluhur penyu yang tanpa cangkang, hidup dalam ketakutan konstan akan gigitan predator. Anda merasakan tekanan brutal yang mendorong setiap mutasi, setiap perubahan kecil pada tulang rusuknya. Anda melihat bagaimana Eunotosaurus, dengan rusuk pipihnya, membentuk kerangka pelindung pertama, sebuah fondasi yang radikal. Kemudian, Anda menyaksikan Odontochelys, yang perisai perutnya, plastron, mulai berkembang di perairan dangkal yang berbahaya, memberikan perlindungan penting dari serangan bawah air. Ini adalah perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup. Namun, apa yang membuat cangkang penyu menjadi master stroke evolusi yang sesungguhnya? Ini adalah fusi yang tak tertandingi dalam sejarah biologi. Anda melihat bagaimana tulang rusuk dan tulang belakang tidak hanya melebar, tetapi menyatu sepenuhnya, menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan lempengan tulang dermal dari kulit. Ini bukan sekadar baju zirah eksternal seperti sisik terenggiling atau plat armadillo yang tumbuh di atas kerangka internal. Cangkang penyu adalah kerangkanya, sebuah benteng yang terintegrasi penuh dengan tubuhnya. Anda merasakan kekokohan mutlak dari desain ini, sebuah perlindungan yang tak dapat dilepas, tak dapat ditembus dari luar, mengubah makhluk itu menjadi bunker hidup. Keunggulan desain yang revolusioner ini terbukti tak terbantahkan. Anda melihat bagaimana penyu, dengan benteng hidupnya, mampu melewati kepunahan massal Trias Jurassik dan kepunahan Cretaceous Paleogen, bencana global yang melenyapkan sebagian besar kehidupan lain, termasuk semua dinosaurus non-unggas. Cangkang itu memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim, dari panas menyengat Trias, melalui gelombang kejut kosmik, hingga dinginnya zaman es, dengan metabolisme rendah dan strategi adaptif yang unik. Anda menyaksikan bagaimana cangkang itu menjadi dasar bagi diversifikasi yang luar biasa. Dari daratan yang berkubah tinggi, hingga air tawar yang ramping, dan penyu laut yang hidrodinamis, setiap bentuk cangkang disempurnakan untuk ceruk ekologinya masing-masing. Bentuk cangkang yang berbeda, dari pelana untuk menjangkau makanan langka hingga pipih untuk meluncur di air, menunjukkan adaptasi yang cerdik. Cangkang ini juga adalah kunci bagi umur panjang penyu yang luar biasa. Anda merasakan bagaimana perlindungan yang absolut ini membebaskan mereka dari siklus pertumbuhan cepat dan reproduksi dini, memungkinkan mereka hidup puluhan, bahkan ratusan tahun, melewati generasi makhluk lain. Di tengah kebangkitan mamalia dan tantangan zaman modern yang disebabkan manusia, cangkang itu tetap menjadi pertahanan utama dari ancaman alami, sebuah pertahanan pasif yang efektif. Ketika Anda melihat penyu modern hari ini, Anda tidak hanya melihat sebuah perisai fisik yang kuat. Anda melihat sebuah warisan yang hidup, sebuah monumen evolusioner yang telah menahan uji waktu, bencana, dan tekanan tak terhitung selama miliaran tahun. Cangkang penyu adalah kisah tentang bagaimana alam, di bawah tekanan yang tak henti-hentinya, dapat menciptakan solusi yang begitu radikal, begitu unik dalam desain anatomisnya, dan begitu sukses. Ini adalah sebuah benteng yang tak tergoyahkan, sebuah masterstroke, evolusi yang terus berlanjut hingga hari ini. Anda merasakan kehangatan yang tidak wajar,
sebuah panas yang terus-menerus mencekik udara, bahkan di malam hari. Aroma laut terasa berbeda, sedikit lebih asam, dan suara ombak yang memecah di pantai terdengar seperti desahan keletihan. Ini adalah dunia kita hari ini, dan kita berdiri di ambang horizon masa depan. Anda menyaksikan penyu modern, benteng hidup yang telah menaklukkan setiap tantangan yang dilemparkan oleh bumi selama ratusan juta tahun, kini diuji oleh musuh baru, musuh yang diciptakan oleh tangan kita sendiri, perubahan iklim. Bayangkan penyu ini, cangkangnya yang ikonik, sebuah mahakarya pertahanan, telah menempa dirinya dari kerapuhan reptil leluhur Trias. Anda mengingat Eunotosaurus dengan rusuknya yang melebar, membentuk fondasi karapas, dan Odontochelys yang mengembangkan plastron kokoh, melindungi perut dari serangan bawah air. Cangkang itu telah membimbing mereka melewati kepunahan massal, era dinosaurus yang brutal, zaman es yang membekukan, kebangkitan mamalia, hingga ancaman manusia purba. Ia adalah simbol ketahanan abadi, sebuah benteng yang tak tergoyahkan, yang memungkinkan umur panjang dan dominasi di berbagai habitat. Namun, Anda merasakan tekanan yang berbeda kali ini. Cangkang yang sempurna untuk menahan gigitan dan benturan, kini menghadapi ancaman yang tidak dapat disentuh, tidak dapat dihindari dengan menarik diri ke dalam perisai. Anda melihat bagaimana kenaikan suhu global mengubah suhu pasir di pantai bersarang mereka. Bagi banyak spesies penyu, jenis kelamin tukik ditentukan oleh suhu inkubasi telur. Bayangkan ini, pantai-pantai yang dulunya menghasilkan rasio jantan dan betina yang seimbang, kini mulai menghasilkan sebagian besar betina, atau bahkan hanya betina. Anda merasakan ketidakseimbangan yang mengancam masa depan seluruh spesies, sebuah bahaya yang tidak dapat dilawan oleh kekerasan cangkang. Kemudian, Anda menyaksikan permukaan laut yang terus meningkat. Pantai-pantai berpasir yang telah menjadi tempat suci bagi penyu untuk meletakkan telur selama jutaan tahun, kini terkikis, tenggelam di bawah gelombang. Badai yang semakin kuat menghancurkan sarang-sarang yang rapuh. Cangkang yang telah melindungi dari bencana kosmik dan geologi, kini tak berdaya melawan hilangnya rumah. Anda merasakan keputusasaan penyu betina yang mencari tempat bersarang, hanya untuk menemukan bahwa pantai yang aman telah hilang. Di lautan, Anda merasakan keasaman air yang perlahan meningkat. Ini mengancam terumbu karang, sumber makanan vital bagi penyu seperti penyu hijau. Keasaman juga dapat melemahkan cangkang moluska dan krustasea, yang menjadi makanan bagi penyu tempayan, mengganggu seluruh rantai makanan. Cangkang penyu sendiri, meskipun kuat, membutuhkan ekosistem yang sehat untuk bertahan hidup. Strategi hidup panjang dan metabolisme rendah yang diizinkan oleh cangkang, yang dulunya adalah kekuatan, kini mungkin menjadi kerugian dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat. Evolusi penyu selalu berjalan lambat, mengukir adaptasi selama ribuan generasi. Namun, perubahan iklim yang disebabkan manusia terjadi dalam hitungan dekade, melampaui kemampuan adaptasi alami mereka. Tidak ada jalan buntu, evolusi yang dapat menghasilkan respons fisiologis atau perilaku secepat itu. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang telah membimbing mereka melalui begitu banyak zaman, kini berdiri sebagai simbol ketahanan yang luar biasa, sekaligus pengingat akan kerapuhan mereka di hadapan ancaman modern ini. Anda merasakan bagaimana cangkang itu terus membentuk strategi bertahan hidup mereka hari ini, memungkinkan mereka hidup panjang dan mendiami beragam habitat. Namun, benteng yang tak tergoyahkan itu, yang merupakan mahakarya evolusi, kini membutuhkan perlindungan dari kita. Tanpa tindakan manusia untuk mengatasi perubahan iklim, bahkan benteng terkuat sekalipun mungkin akhirnya menyerah pada badai yang paling sulit diprediksi, badai masa depan yang telah kita ciptakan.